Oke semua, sekarang saya udah bersama 3 sutradara wayang orang Sriwedari. Ini bisa dilihat satu persatu, 3 generasi dari yang muda, oh keliru. Yang paling muda, oh bukan ya? Paling muda, setengah, dan ketua. enggak. Senior lah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Manggilnya, saya biasa manggilnya Mbak Harsini. Dan ini Destian karena dia di bawah saya. Dan sama Billy alias Pak RT. AA Yusuf Sulaiman. Ini kan udah memasuki bulan puasa. Ya. Ini ceritanya pada puasa atau gimana? Atau sudah mokah di jalan? Nah, aku puasa ya Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Itu puasa. Iya. Wajib. Wajib. Iya. Ini adalah bulan suci Ramadan. Iya. Kita harus menjalankan ibadah puasa. Kalau nggak percaya ini lihat nih lambeku garing. Aku lihat aku lho tekan garing. Aku. Terus mau bertanya latar belakangnya dulu ini buat semua. Latar belakang para sutradara, monggo. Oke, Pinter ya. sik. Kalau latar belakang saya ya, saya lulusan ISI Surakarta. Saya adik kelasnya Mas Destian ISI. Terus bapak saya bukan pemain wayang, bapak saya itu main keyboard, musisi. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Dan karena pandemi sekarang profesinya bapak sama ibu saya jualan mie ayam sama bakso di rumah. Judulnya mie ayam? Jolodot. Bisa ya, bapaknya keyboard, ibunya cuma rumah tangga tapi suka di wayang orang. Ya, itu Bisa karena- cerita sedikit. Awalnya tuh cuma dijak latihan sama temen. Lihat latihan wayang bocah di Kelurahan Serengan itu. Lihat terus kok seneng. Aku pengen sinau aku pengen belajar wayang. Ya melu sanggar, ikut sanggar. Nah, ketika aku ikut sanggar, ternyata di sanggar ini nggak ngajarin wayang, ngajarinnya kan joget. Kecele. Ini ya ora apa-apa karena wayang kan harus bisa joget, basicnya kan tari. Ya udah terus tanya-tanya wayang sing jek aktif tuh mana? Wayang orang Sriwedari itu tahun 2004 itu. Aku kesini Yang belen ya? ngumbelen cilik Kelas Kelas 4 SD. Kelas 4 SD loh. Kelas 4 SD itu aku terus ke main sini lihat terus wani melbu nonton sing dandan foto sama pemain-pemain. Terus saya ingat banget almarhum Pak Demarwoto itu, Pak Marwoto Buto. Le ndapuk pilih, son joget ra, saged Pak De. Ya wis, joget. Ya terus ikut wayang ngomong sampai sekarang. Tuman ya? Tuman. Dua lelaki. Tuman. Mungkin malah nek dikon mandek nangis. Dulu itu Panas awake. pernah nggak boleh ikut main, maksudnya stresnya bocah lah. Tapi boleh ikut dengan syarat nilai rapotnya harus bagus dulu ya. Syaratnya itu Bisa bagus kan? bagus loh. Bahasa Inggrisnya pitu kok. Ora pitulas. Pitulungan. Itu pitulungan gurune tapi. Pitulungan. Sangat menarik ya. Lumayan menarik. Sekarang masuk ke Mas Destian. Saya itu ketemu Sriwedari itu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah. Dulu itu waktu masih SMKI. Itu satu angkatan saya itu ada Mas Irwan Damasto, ada Mas Abi, terus ada beberapa yang lain itu Ada Mas Panggang ada Mas Panggah Ngobsesi Oh iya, juga. itu. Itu dulu itu sering dapuk di wayang wong Sriwedari. Kemudian saya itu kok pengen ikut untuk dapuk lah dari mulai 2006 itu terus nembung karena dulu banyak teman yang sudah ikut terus minta ditembungke akhirnya boleh dapuk sampai kira-kira sampai saya masuk kuliah
S1 awal sekitar 2009 itu. Jadi sekitar 26 sampai 2009 itu hampir setiap hari inten ke wayang orang. Namun ketika sekitar 2009 itu kan saya fokus kuliah S1 di ISI itu, kemudian jeda untuk tidak bisa sering, tapi paling 1 minggu sekali atau sebulan sekali itu di Sriwedari, nengok-nengok Sriwedari. Terus kemudian setelah lulus itu baru kembali lagi bareng sama karo aku mahasiswa terlalu dicintai oleh kampus. Itu akhirnya lulus, kemudian kembali lagi lah, kebetulan ada rekrutmen TKPK, kemudian saya masuk. Tapi pertama kali saya bersinggungan wayang orang itu sebetulnya ketika saya masih, kalau nggak salah TK 0 kecil itu dulu di depan wayang orang Sriwedari ini kan ada namanya THR. Nah, dulu tuh kalau 1 bulan sekali setiap hari Minggu itu saya dijatah wong tua saya, bapak sama mbok saya. Karena saya kan bukan orang seni, bapak mbok saya itu cuma bakul. Oh malahan? Iya, bapak saya itu bakul buah. Itu kalau hari Minggu itu dijak ke THR. Numpak bom kar. Nah itu terus satu waktu itu saya kok kalau nggak salah hari Minggu sini pernah main, kalau saya ingat itu Minggu itu sini Sriwedari itu main, terus saya minta sama orang tua saya, mbok itu ada apa nonton, kemudian sama orang tua dituruti, dilebokke nonton wayang. Nah dari situ saya mulai itu kemul saya tak nggo jarian gitu, tak nggo jarian terus nari-nari dhewe ngono, dikoki sama kalau saya ibu saya nyeluk mak saya, kowe iki ngopo? Oh ya anu kae lho, kowe sing wingi nonton kuwi lho ning nggon wayang. Sebetulnya dari itu kemudian ada keinginan untuk saya nggak tahu wayang wong saat itu. Ngertine nari. Pengen nari, terus kemudian mulai dari itu di di TK itu mulai ikut ekstrakurikuler nari, terus kemudian sempat berhenti SD itu pernah, kemudian nari sampai ketemu belajar wayang itu baru ketika saya masuk di Sanggar Sarutomo. Waktu itu kalau nggak salah sekitar saya masih di SD itu ikut wayang bocah, itu singgungan dengan wayang. Setelah itu kan terus kalau nggak salah 2 kali sampai saya lulus SMP, itu kemudian masuk ke SMKI lah. Ketertarikan dengan wayang itu mulai lebih intens lagi ketika tadi seperti saya ceritakan di sekitar tahun 2006, dan mulai saat itu wayang seperti memiliki ruang tersendiri di tubuh saya. Oh, keren banget ya. Sekarang umurnya 31 tahun. 31 tahun. Ternyata Mas Destian itu sejak kecil kuwi wis cedak karo wayang, wis mulai mencintai. Walaupun tidak tahu iki jenenge wayang wong. Iya. Keren banget. Terus Mbak Aji nih, ketertarikan. Kalau saya latar belakang itu dari SMKI, karena dahulu itu kakek saya, bapak, ibu semuanya di sini di wayang orang Sriwedari. Jadi saya mengenal wayang orang itu sebelum saya lahir, saya sudah tahu. Istilahnya lahirnya nang jero gedung. Neng panggung wayang wong wayang wong. Dadi nyigani mboke ya sampeyan anak iki supaya dadi wayang sok ngono. Dadine ngerti sih. Nah, dari kecil itu saya tertarik karena apa? Wah, kok ya apik ya nganggo jogetan, didandani, ditonton wong akeh gitu. Terus kemudian oleh bapak saya dulu saya belajar nari di belakang ini, di tempatnya eyangnya Mbak Utin, Mbah Tohiran. Ya, Mbak Tohiran, saya dulu di KI situ. Gitu. Latihan, kira-kira saya mendapat tarian apa ya itu, merak kalau nggak salah. Terus saya keluar karena pada waktu itu memang saya jenenge cah cilik, dari dulu itu sok bosen, kemudian sudah enggak latihan lagi. Kemudian saya sekolah di SMKI itu, belum sampai saya lulus saya tertarik ingin masuk ke wayang orang, karena sekalian saja saya
mengantar ibu daripada cuma nganter ketok, lebih baik saya ikut sekalian ke sini. Itu masuk ke sini pada tahun 90 sampai sekarang ini. Dan diangkat suradaranya itu Tahun 19. diangkat suradara. Ya, 2019. 2019. Oh, Ya. iya. Tapi dulu waktu saya kecil saya sudah ikut wayang dalam arti kalau ada lakon yang membutuhkan anak kecil itu saya didhawuhi dapur. Kemudian ekstra gitu. Sing masih ada gambyong lawas. Gambyong ya, Gambyong sama apa? Nembang. nembang. Mbak Arsini ini tahu banget. Kalau saya era sekarang wis ra mudeng, cuma dulu pernah lihat aja. Jadi saya sudah pernah mengalami ya kalau kalau minggu itu masuk, kemudian bakdo Nggih. pas hari raya Idul Fitri itu kan siang juga main dulu. Iya. Kalau sekarang kan sudah enggak. Nggih. Kalau sekarang wis Nggak maunya ada. mainnya bedino. Ya karena gini, waktu dulu itu kalau ada maleman itu kan ada maleman Sriwedari itu ada. Dulu. Namanya apa namanya? Selikuran. Enggak, maleman Bukan. Sriwedari. Oh, beda. Iya, Oh, itu ya, beda nama- sama yang maleman selikuran. Maleman Rangkaian. Selikuran itu rangkaian dari itu, maleman Selama Sriwedari. 1 bulan itu ada kayak pasar malam ya Mbak ya? Iya. Kayak pasar malam. Itu dari awal puasa sampai hari raya Idul Fitri selama satu bulan penuh itu ada maleman Sriwedari. Nah itu kalau pas hari raya Idul Fitri itu kita main pagi malam itu main. Iya, kebetulan kan tetap malaman itu diselenggarakan dan dulu itu ada kebun binatang di situ, jadi yang nonton itu luar biasa banyak banget. Oh. Tapi itu ada sedikit melenceng saya. Dulu itu apa ya digaji apa seperti sekarang sistemnya atau dari tiket? Enggak, ya sama. Oh, sama seperti sekarang. Oh, Cuma udah kalau sekarang. dulu itu namanya Wiyata Bakti, saya masuk di sini. Mm-mm. Terus kemudian tahun berapa itu sudah dihapus, tidak ada Wiyata Bakti. Terus jadi TKPK itu. Oh, gitu. Oke. Ternyata menarik sekali ya. Ketika punya latar belakang kesenangannya ke Sriwedari itu memang benar-benar apa? Dari hati dan sudah lama sekali mulai akhirnya tercetak jadi sutradara seperti ini. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Seberapa cinta pada wayang orang? Seberapa besarkah cinta kalian pada wayang orang? Monggo sinten sik. Mas Desian sik mungkin. Kalau saya, kalau selalu ditanya seberapa cinta itu pasti enggak bisa menjawab. Karena ukurannya itu bukan masalah besar kecil, tapi seperti saya katakan, ada ruang tersendiri di dalam diri saya untuk wayang orang Sriwedari. Saya tidak mengatakan bahwa apakah itu cinta ataukah itu apalah, tapi ada ruang yang sepertinya tidak bisa terpisah dengan diri. Walaupun apa ya istilahnya, apakah saya 100% cinta Sriwedari? Saya kira juga tidak kan, tidak seperti itu. Tapi Sriwedari itu punya ruang di diri saya. Iya. Saya nggak bisa gini sepiro ya, seberapa Ngukur, persentase. orang iso diukur. Ya, tapi ada ruang di dalam diri saya yang itu tidak bisa terpisah dengan Sriwedari. Gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau Mbak Arsini, Kalau saya dibandingkan cinta mana wayang orang Sriwedari dengan suami saya memilih cinta wayang orang Sriwedari. Lah kenapa kok enggak lah milih kenapa? wayang? Lah karena apa? Blonjone luwih oke wayang lanang. Ya Allah. Yes. Aja banter-banter loh Mbak. Wah, Ben, kok nek nonton ya gen ditonton nonton. bojone piye perasaane? Wais. Rumah Sani kok ya. Oh ya Allah. Tapi mungkin karena sudah dari kecil Ya, cemplung mendarah di daging mungkin. panggung wayang orang itu mungkin yang membuat akhirnya Mbak Arsini sangat mencintai. Betul, Podo aku iya. lah. Podo aku. Pokoknya ndak Sangat bisa mencintai. dipisahkan. Iya. Melekat. Saiki. Sa piye sa? Ayo kowe ngomong kowe. Ngomong nek luwih sayang Sriwedari. Ayo, bojomu. aja dijatah ya. Ngomong. Jujur, Ya, jujur. jujur ketika berbicara tentang cinta itu pasti hubungannya sama profesional. Iya. Ketika cinta dan profesional itu tidak bisa lepas.
ketika saya sudah berdiri, sudah masuk dalam gedung wayang Seorang Saudari, sebisa mungkin cinta saya curahkan untuk saudari. Karena saya sebagai sutradara. Nek ning omah ya beda. Cintaku ya dadi karo bojoku kan ngono. Jadi cinta kuwi hubungannya karo profesional. Seimbang. Karena ya tidak bisa dipungkiri, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Destian. Mas Destian punya ruang di dalam tubuhnya itu ada ruang disebut wayang orang saudari, jadi iso pisah. Aku pun yang ngomong, aku setuju. Karena nek ngomong ke tentang cinta atau tidak, nyatanya aku berbelas tahun loh ning kene. Sekolah aku dadi ndapuk, dadi bola pinggir. Nanti sekarang mendapat kepercayaan untuk jadi sutradara. Aku intens bertahan dan sampai sekarang, dan orang dunia tinggal meninggalkan gedung iki. Nggak punya niat. Tak terima. Ya. Saya sangat bisa memahami kapan dia harus mencintai saya dan kapan dia harus fokus dengan pekerjaan. Dan itu memang harus seperti itu biar semuanya bisa totalitas. Iya. Terus sekarang ini ada pertanyaan dari saya. Saya itu kalian kan sutradara 3 pasti mempunyai strategi masing-masing untuk menyutradarai, untuk ngadepi talent apa ya di kita apa talent nih apa Artis. pemainnya parogonya itu gimana strateginya, itu pasti punya ini masing-masing, itu gimana menghadapinya untuk membentuk karakternya mungkin, atau ada pemikiran lain untuk menghadapi sebuah pertunjukan wong-wongane dan segi pertunjukannya, monggo. Kalau saya gini, kan sudah bisa dilihat ya dari per orangnya sendiri itu sudah mempunyai skill sendiri-sendiri. Nah, kita tinggal menggosok cara-caranya. Kalau kita membuat emas itu ya, kita tinggal menggosok saja. Sebenarnya seperti itu, tapi kita juga tidak tidak bisa meninggalkan yang lain. Kita juga harus mengangkat yang belum punya skill, misalkan yang lainnya itu juga harus kita dorong juga supaya kita sama-sama bareng kita naik kabeh iso ya kudu iso kabeh. Tapi ya itu tadi, karena karakter dari wayang orang itu juga lain-lain. Karakter wayang ya itu lain-lain. Jadi orang mungkin toh kaya biliar tak ada Dek Janoko kan tidak mungkin. Ya seperti itulah, kan mempunyai karakter sendiri. Ya, karakter dan gandar. Iya, betul. Ketentuannya. Ya. Terus untuk kalau nek ke sebuah keberhasilan pertunjukannya itu metodenya jenengan gitu. Nah, kita harus bersama ya, kerjasama antara sutradara dengan pemain, dengan pengrawit, semuanya, dengan kru, semuanya harus nyawiji. Kalau tanpa ada mereka yang kerja cuma pemain pak dengan sutradara ya nggak bisa, harus semuanya. Oke. Monggo Pak Bini. Mas Destian sih. Oh, Mas Destian dulu, monggo. Kalau saya, Iya. sutradara wayang itu sutradara sing harus memikirkan semua aspek dalam pertunjukan. Karena apa ya? Oh, ini rame banget kita. Bahwa sutradara di wayang orang Sriwedari itu dia harus berpikir semua aspek. Baik itu karawitan, alur cerita, pengkarakteran, koreografi, tata artistik panggung, tata lampu, tembange penwayange piye dan lain sebagainya. Itu kalau di sutradara wayang itu semua harus terpikirkan oleh seorang sutradara. Apalagi ketika kita lihat bahwa di Sriwedari ini kan setiap pertunjukan minim proses. Oleh karena itu, seorang sutradara sudah harus berpikir dari awal hingga akhir itu nanti yang akan disajikan gambarannya seperti apa. Secara detail, engko tembange piye, blockingnya piye dan lain sebagainya. Walaupun nanti setelah ketika
eksekusi pementasan itu nanti banyak elemen yang akan berperan di situ. Tapi sebelum itu sutradara itu harus sudah nyekel sih. Jadi nanti sutradara tinggal oboh sama entah itu parogo, entah itu karawitan dan lain sebagainya, sehingga dengan proses yang minim itu semua sudah berjalan. Karena kalau dari pengalaman, ketika kita cuma nuwun sewu, kalau kita nuruti cara pensutradaraan sing sebelum-sebelumnya, itu sing seorang sutradara hanya ngewosi dalam artian engko ngene ya. Itu sekarang agak kurang relevan karena tuntutan sekarang ini berbeda gitu. Kita dituntut ada garap tari, dituntut ada garap tembang, dituntut ada bla 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 yang itu bahkan konsumsi publik kita tidak hanya yang datang secara live di Wayang Orang Sriwedari, tetapi kita juga berhadapan dengan streaming gitu dan lain sebagainya. Makanya banyak aspek yang sebelumnya itu menjadi sederhana sekarang agak harus dipikirkan secara lebih gitu. Kalau saya lebih ke situ, kita harus mempersiapkan semuanya detail dulu. Walaupun nanti eksekusinya pasti ada penata karawitan, ada penata tarinya dan lain sebagainya. Tapi seorang sutradara harus ngundeli karepe piye. Kalau tidak nanti pertunjukannya tidak seperti yang kita harapkan. Gitu. Kalau saya itu dulu aja. Yang pasti juga di sutradara itu sutradara harus mempunyai kepercayaan penuh kepada pemain ya. Karena pada saat di panggung show must go on. Ya, kalau di gini sutradara itu wewenangnya penuh, tapi ketika sudah pertunjukan berlangsung, dia tidak bisa berlaku apa-apa. Karena semua sudah yang akan menjadi apa istilahnya eksekutor, penentu apik eleke pertunjukan nih sutradara itu mau ngiso ndonga. Iya, pertama ning paling sithik-sithik ngelengke. Ayo mundur sithik. Apa iki tembangnya niki lali ngono kuwi. Bener karo ngene iki. Anggere wektu jamur payung ya. Jamur payung anggere jame wis entek langsung ngene. Tetapi apa yang istilahnya apa yang dikeluarkan seorang pemain sutradara mungkin tidak bisa 100% mengontrol. Tapi istilahnya kita hanya bisa dampingi di ketika proses singkat dan ketika pementasan. Paling ya seperti Mbak Paripta, tembangnya kurang enggak terus tembangnya kurang pas, biasanya kita di samping terus ngabani atau pose rodok menceng, kita terus membenahi. Itu seperti itu. Saya tuh cerita sedikit ya Nelani. Sering ini dulu pas Mas Destiannya belum jadi sutradara. Cerita lucu. Jadi saya itu seneng jane anggere didadekke siji dipasangkan sama Destian partner gitu. Harus memadu kasih, seneng karena dia wis ngerteni aku dan saya mencoba juga ngerti sama Destian. Cuman yo kuwi siji sing padha-padha watake sing lucu iki lho. Lalane ra umum. Pernah pas lakon apa itu aku lupa. Itu dia lupa namanya aku. Lah aku ya lupa namaku sendiri. Terus habis itu dia ya lupa namanya yang mau datang. Itu lucu banget, dia ngomongnya diseret piye kayak biasanya gini, Mbak jenengmu sapa? Aku ya lali. Lho Mbak, lah jenengmu sapa? Aku ya lali. Lah penake nek pas ora disuting ora apa-apa. Lah sekarang aduh cilokol ya. Ternyata itu menjadi bumerang buat saya saat ini. Karena saya baru tahu ketika jadi sutradara betapa ngeluhnya itu ketika pemain itu tuh tidak hafal dengan namanya atau apa itu ternyata saya mengalah apa istilahnya sekarang saya bisa merasakan seberapa mumetnya seorang sutradara ketika nggagas wayange lali tapi itu menurutku nggak bisa disalahkan, tapi nggak itu bisa, kayak ciri kelemahan yang tidak bisa disalahkan menurutku. Karena dan sampai saat ini pun saya jadi sutradara nun sewu. Kalau Mbak Arsini, Mas Billy itu mungkin background tentang wayang lebih kuat ya. Kalau saya itu saya mengakui, saya itu kalau di cerita wayang dan lain sebagainya, kalau saya itu agak lemah, terutama di hafalan. Wis kon ngapalke jeneng itu sok nggabar nyangkit lakon ngono kuwi
kok memaparkan ke pemain itu sosok kalau enggak bawa itu lali gitu. Sak kayak gandeng muka itu. Ya tapi itu ya itulah. Enggak apa-apa, itu Itulah salah suka satu dukanya, salah satu. tapi tetap jadi menyenangkan nek Iya. menurutku. Bisa terkenang terus ngono loh. Sekarang nek Mas Jadi Billy Nek piye, Afan Mas? gini, sutradara itu kan nek cara lawas sih kan anu gitu, Pak. Master ya, Pak. Masternya siapa? Karena dia kan master memang master. Pemegang kendali dan sebuah pertunjukan ini kan memang sutradara. Tapi ya apa yang dikatakan Mas Istan juga benar. Semua itu harus direlevankan dengan zaman. Nah, Arab nuruti kaya zaman biyen cara penyutradaraannya juga Iya. susah. Kita juga susah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri. Sutradara kudu sing cara biyen aja nganti ilang juga kan iya, gitu. iya. Makanya ini ada 3 sutradara. Mbak Arsini yang memang beliau itu yang paham betul tentang tradisi Iya, yang sutradara klasik. iki piye. Yang Heeh, klasik. sutradara iki piye. Terus mungkin Mas Des yang pengembangan dengan Gerak tari dan dan tembangnya. ilmu Mas Des ning nggon kampus ikut Mas Iya. Wasi dan sebagainya. Iya. Dan saya sendiri sing tak padukan karo lehku sinau ketoprak, lehku sinau teater. Kan gitu mungkin kan ada sendiri-sendiri. Iya. Ada cara sendiri-sendiri. Mungkin itu bagian-bagiannya dan jelas Sutradara memang dikutuk untuk selalu cinta. Cinta bukan karena tuntutan pekerjaan atau paksaan. Selama mata masih bisa melihat, cinta sutradara tidak akan sirna. Wayang orang berjalan beriringan dengan zaman. Jenang Gulo, Ojo Lali, Putri Parimita Channel.